Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Gloria Jakarta Selatan, dan pendengar setia yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepadanya yang sudah menuntun, menjaga, melindungi hingga sampai saat ini. Kita boleh berada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi ini kami datang sujud menyembah-Mu, menaikkan puji syukur, rasa terima kasih kami hanya kepada-Mu karena perlindungan pertolongan Tuhan, hingga Tuhan boleh menjaga melindungi kami semalam dan boleh menikmati hari baru di pagi ini dalam tubuh dan jiwa yang sehat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami mau datang memohon kepada-Mu, biarlah Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus agar kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu, dan biarlah itu boleh kami dapat mengerti. Terlebih daripada itu Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengaku kami banyak kesalahan, dosa, salah. Untuk itu Tuhan, kami datang memohon kiranya Tuhan mengampuni kami, agar kami layak untuk beribadah di pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan membaca dari Yeremia 29 ayatnya yang kelima. Bunyinya demikian: Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Jemaat Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi dan pendengar setia yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita saat ini, dirikanlah rumah demi masa depan. Mendirikan dan membangun rumah tempat kehidupan tujuannya bukan untuk menguasai tanah dan merampas milik orang lain, juga bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan belajar hidup dalam keadaan apapun, termasuk dalam suasana penderitaan sekalipun. Begitu pula dalam menata ekonomi melalui dunia pertanian. Sebagai bentuk menjalankan amanat Allah untuk mengelola bumi demi kelangsungan hidup, mendirikan rumah dan berkebun merupakan wujud tanggung jawab terhadap hidup dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi amanat bagi orang percaya. Di dalamnya juga kita belajar memaknai penderitaan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan demikian, kita turut membangun kepentingan hidup bersama. Firman Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Melalui Yeremia, Tuhan memerintahkan kepada umat untuk melanjutkan hidup tanpa bergantung pada orang atau bangsa lain. Jika selama ini umat hanya hidup berdasarkan penghasilan bangsa Babel, sekarang mereka harus mandiri, membangun rumah untuk mereka tinggal dan berkebun agar mereka mendapat penghasilan. Sebab hidup dalam ketergantungan pada bangsa penjajah membuat mereka malas dan tidak memiliki pengharapan untuk masa depan yang lebih baik.
pembuangan telah menjadi suatu panggilan bagi umat, dan hal ini telah menjadi tanggung jawab, dan semuanya ini merupakan beban, tetapi harus dikerjakan dan dijalani oleh mereka. Umat Tuhan diperintahkan untuk sungguh-sungguh hidup sebagaimana di tempat sendiri. Hidup secara normal dengan membangun rumah atau tempat tinggal dan berkebun untuk menghasilkan demi kesejahteraan. Mereka diajak untuk menjadi tuan rumah di negeri orang. Bukan berarti mengambil alih tanah orang lain. Sama sekali tidak. Tetapi sungguh-sungguh hidup di negeri orang, tempat pembuangan seperti di negeri sendiri, dengan mendirikan dan membangun kehidupan untuk keberlangsungan hidup. Jemaat Gloria Jakarta Selatan dan pendengar setia yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengajari kita tentang kemandirian dalam daya dan dana yang Tuhan inginkan kepada gereja. Tuhan menghendaki umatnya bekerja keras, jangan seperti benalu yang menumpang hidup dan merugikan orang lain. Artinya, kerja adalah bentuk penghormatan kita terhadap hidup yang Tuhan berikan. Membangun rumah dan berkebun, ini merupakan bentuk kemandirian dan kematangan hidup. Sebab zaman ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sering membuat orang terlena dengan apa yang dimilikinya, tanpa lagi mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang ada. Etos kerja mulai menurun, ada banyak lahan tidur atau yang sudah tidak dikerjakan karena terjangkit penyakit malas. Pesan Paulus, orang yang bekerja pasti diberi makan, mengingatkan kita tidak bermimpi tentang keberhasilan tanpa kerja keras dan cerdas. Jangan pernah berharap tentang kesuksesan jika malas bekerja, berfoya-foya, dan tidak mau susah. Supaya hidup dapat dibangun, milikilah mental pejuang. Talenta tidak punya arti jika disertai kemalasan dan cari gampang. Di daerah yang sangat subur ini, ada banyak peluang. Kita hanya perlu menangkap peluang itu, disertai usaha yang sungguh-sungguh. Orang yang bekerja pasti diberkati. Orang yang menabur pasti akan menuai. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh bekerja dan berkarya untuk membangun kehidupan iman dan ekonomi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.